Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia juga. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, saya yakin dan percaya di hari yang baru di bulan Juni, kasih setia Tuhan boleh senantiasa juga baru dalam hidup kita, amin. Bapak Saudara percaya pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Yes, haleluya, mari bersama datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa syukur-Mu, bawa setiap pujian-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan boleh senantiasa kami rasakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh kuat sampai hari ini karena ada Engkau menopang kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini. Amin. Yes, kami percaya Tuhan Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada
Bukan kuat hebat gagah kami Tuhan, untuk semua yang kami boleh lewati, untuk setiap musim dalam hidup kami, karena ada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi. Sehabis hujan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes. semua yang ku alami Bersamamu. Yes. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. Yes. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kau baik, Kau ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pujian-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagimu. Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. sembah Kau Bapa. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kau yang mengerti setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Melalui setiap musim dalam hidupmu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Melalui setiap lembah kelam, Tuhan selalu hadir buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami lewati semuanya bersama dengan-Mu Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memegang tangan kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami bermazmur bagimu. Engkau besar, Engkau dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat setiap yang kami alami. Kami lewati bersama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami kuat karena Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Haleluya. Mari tetap
tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa Tuhan hidup kami di hadapan. Kami bawa seluruh persembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersumpah karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah setiap pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami bawa segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, yes, kau dengar, oh Tuhan, yes, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, hati kami bersuka hanya karena-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Yes, sebab Engkaulah yang menjadi Allah pertolongan, sumber kekuatan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di bulan yang baru Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan boleh semakin nyata di dalam hidup kami. Kami boleh terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Biar Engkau yang disenangkan, dimuliakan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah
penuh sukacita karena kebaikan Tuhan, amin. Kasih setia Tuhan boleh semakin nyata, kebaikan Tuhan. Sebab sukacita kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan keadaan kita hari ini, tapi karena Tuhan mengasihi kita semua, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yes. Mari pagi hari ini kami mau bergirang, kami mau bersuka karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Hey. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, lagi katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya siapa? Harinya Tuhan. Yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, sebab hari ini, yes, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersama serukan. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat Tuhan saja katakan, Dia girang. Haleluya. Dia yang membuat sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Ku bersuka lagi. Hey. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang percaya kebaikan Tuhan, Dia Allah yang baik. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Mari bersama katakan, ya Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagi dulu, sekarang dan selamanya. Ya Allah baik. Haleluya. Allah baik. Engkau baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Dia Allah baik. Allah baik. Sekali lagi katakan, Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya Allah kita baik, amin.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari bagikan yuk sukacita kita, kebaikan Tuhan. Kanan kirimu katakan, Dia Allah baik. Boleh kasih salam, kasih tos. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Kami bawa setiap pujian syukur kami hanya bagimu Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu. Kami mau belajar Tuhan, ikut kehendakmu. Mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Bapa, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukurku, mari bawa pujianmu. Ku naikkan bagimu, Sebab kasih dan rahmat-Mu dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Lewati suka duka, masalah, pergumulan pasti ada. Tapi yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau tetap bersuka cita, sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Kasih yang terbesar Dia berikan dalam hidup kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu, oh janji-Mu yang sempurna. Oh, sama-sama katakan, sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, di dalam sebab Dia menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, oh Yesusku. Yes, haleluya. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan korban syukur kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat anugerah dalam hidup Tuhan
yang Tuhan boleh limpahkan. Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami. Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan pagi hari ini dengan ucapan syukur kami kembalikan. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau suci, Kau bebaskan. Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Tuhan berkati setiap persembahan kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau pribadi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi, terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati
Engkau bertahta lebih lagi Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Engkau penolong kami Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu. Yes, amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami bebaskan Engkau berkarya di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami. Oh, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami bebaskan Engkau Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kembali Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar menjadi pelita bagi langkah kami, dan bahkan mengubah hidup kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal penting di dalam kehidupan rohani kita, yaitu bagaimana kita menjadi lebih akrab lagi dengan Roh Kudus. Banyak dari kita mengenal Allah Bapa dan Anak
yaitu Yesus Kristus. Namun tidak sedikit dari kita orang percaya yang kurang mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang dikaruniakan kepada kita untuk menyertai kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk sama-sama melihat, yaitu 3 kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Agar bagaimana kita bisa lebih peka dan lebih akrab dengannya. Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di dalam kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan bagi kita semua. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya, bahwa meskipun Ia naik ke surga, di sini menjelaskan, menghibur bahwa mereka, murid-muridnya, tidak akan ditinggalkan sendirian. Karena Ia akan mengirim Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai dan bahkan tinggal di dalam kita orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kata penolong dalam Alkitab ini, dalam bahasa Yunaninya parakletos, yang artinya seorang yang mendampingi, yang membela, yang menguatkan, yang memberikan penghiburan, dan yang memberikan nasihat. Jadi Roh Kudus ini adalah penolong dari Allah yang diberikan kepada kita orang percaya. Tujuannya adalah untuk menolong kita menghadapi tantangan hidup, untuk menghibur kita di saat kita sedih, untuk menguatkan kita di saat kita lemah, untuk menyadarkan saat kita berbuat salah, untuk memberikan hikmat pada saat kita dalam kebingungan dalam mengambil suatu keputusan. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu, seperti GPS. Kita semua tahu GPS, yaitu petunjuk arah. Kemana kita pergi akan dimudahkan, ya, tidak kesasar lagi. Ya. Nah, Roh Kudus menuntun kita ke arah yang benar di dalam hidup kita. Dalam ayat yang kita bacakan dikatakan, kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini artinya bahwa Roh Kudus bukan hanya hadir di luar, tapi Dia diam di dalam hati kita. Ia tidak hanya mendampingi kita dari luar saja, tetapi juga bekerja dalam batin kita. Karena Roh Kudus menjadi bagian dari hidup kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena Ia akan membentuk pikiran kita.
perasaan dan keputusan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau katakan kepada kita semua, ini bukan berarti kita bisa melihat Dia secara fisik, tapi kita bisa merasakan kehadirannya ketika hati kita ditegur. Ketika kita pada saat kita berbuat kesalahan, apa tujuannya Roh Kudus ada di dalam hati kita? Tujuannya adalah menjadikan kita pribadi yang serupa dengan Kristus. Mengubah sifat kita dan hati kita. Sehingga kita menjadi lebih sabar, lemah lembut, dan penuh kasih. Dia akan menuntun hidup kita setiap hari. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Ia juga menolong kita berdoa. Menolong kita untuk memahami firman Tuhan dan hidup di dalam iman. Jadi dari sini dapat saya katakan bahwa Roh Kudus ini seperti cahaya yang ada di dalam hati kita. Dia bukan hanya menerangi dari luar, tapi Roh Kudus menjadi sumber terang dari dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu perhatikan. Lihat sebelah Bapak Ibu. Lihat kiri kanan. Bersinarkah wajahnya? Bersinar enggak? Bersinar. Beda. Jika tidak perlu dipertanyakan juga itu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Roh Kudus membimbing kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa itu anak Allah? Ada yang tahu siapa itu anak Allah? Dalam Alkitab, anak Allah ini saya mau katakan bukan sekedar sebutan. Tapi anak Allah ini adalah identitas dan hubungan. Karena orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dilahirkan kembali secara rohani dan menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan semua orang yang menerimanya ini, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai Raja atas hidup kita, sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Hari ini, bagaimana dengan Yesus dalam hidup saudara? Apakah dia menjadi pemimpin dalam hidup Bapak Ibu? Apakah dia menjadi raja dalam hidup kita? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita tahu tentang Yesus,
tetapi kita mau membuka hati. Kita mau percaya dan mengakui dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Kemudian kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, menjadi anak Allah ini adalah anugerah yang besar. Ya, anugerah besar menjadi anak Allah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa, diberi otoritas, diberi hak, diberi status untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu, menjadi bagian dari keluarga Allah. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang secara otomatis anak Allah. Ya, camkan ini. Tidak semua orang secara otomatis anak Allah. Semua orang memang diciptakan Allah. Tapi hanya yang percaya kepada Yesuslah yang menjadi anak-anak Allah. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya dialah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya di sini artinya mengandalkan Yesus sepenuhnya. Ya. Memiliki iman yang sungguh-sungguh, tidak sekedar di mulut saja. Ya. Sebab hari-hari ini banyak orang Kristen berkata beriman, tapi hanya di mulut saja. Dan percaya bahwa hanya melalui Yesus seseorang bisa diselamatkan. Garis bawahi hanya, ya, melalui Yesus seseorang bisa diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah ini bukan hanya sekedar status. Tapi ada tanda-tanda nyata di dalam kehidupannya bahwa ia adalah benar-benar anak Allah. Jadi bukan hanya status saja, bukan hanya pengakuan di mulut saja. Tapi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh anak Allah, ada tanda-tanda nyata di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang menunjukkan dan yang membuktikan bahwa ia adalah benar-benar anak Allah. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu benar-benar anak Allah? Atau anak-anakan? Ya. Nah, persoalannya sekarang apa yang menjadi tanda utamanya orang yang sungguh-sungguh menjadi anak Allah? Tandanya adalah bahwa ia akan menunjukkan hidup yang intim dengan Roh Kudus. Hidup yang akrab dengan Roh Kudus. Mau dipimpin, mau diarahkan, dan mau dibentuk oleh Roh Kudus. Dan ini saya mau katakan ini penting sekali. Kenapa penting? Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang tinggal dalam setiap kita orang percaya. Oleh karena tugasnya adalah menuntun, mengajar, mengingatkan dan membentuk hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, jika
seseorang itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah bukti nyata bahwa ia benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah. Akan nampak sekali bedanya antara orang Kristen yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dengan orang Kristen yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Beda sekali. Jelas sekali. Nah, ciri-ciri dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya selalu melibatkan Tuhan. Tidak mengambil keputusan sendiri. Ia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ia akan selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Selalu bertanya. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus sadar dan peka terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus berbicara dalam hati orang percaya. Dia berkata dalam hati orang percaya bukan dengan suara yang keras, tetapi dia berbicara lewat hati nurani yang diingatkan. Lewat firman Tuhan yang hidup, yang menyentuh, lewat keadaan yang mengarahkan atau yang menghalangi. Orang yang akrab dengan Roh Kudus, ia pasti akan peka dan tidak akan mengabaikan teguran-tegurannya. Itulah sebabnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya semakin hari semakin menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bicara karakter Kristus di sini, ini berarti sifat, sikap, dan cara hidup. Yesus Kristus Tuhan yang penuh kasih, sabar, rendah hati, setia dan benar. Itulah karakter yang dimiliki oleh Kristus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa seseorang itu di dalam kesehariannya, dalam bimbingannya, dalam pengaruhnya, dan dalam kontrol Roh Kudus. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti akan berubah. Karena karakternya semakin hari semakin menyerupai Kristus. Sifat lamanya, dosa, ego, kemarahan, iri hati, ditinggalkan semuanya. Untuk meninggalkan ini tidak mudah. Sebab sifat-sifat ini sudah melekat dengan kita sejak kita masih kecil sampai setua ini. Tentu untuk membuang karat-karatnya ini nggak mudah. Itulah sebabnya butuh penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga sifat lama, dosa, ego, kemarahan, iri hati mulai ditinggalkan. Dulunya suka marah, suka bentak-bentak. Ada di sini yang suka bentak-bentak. Udah ditinggalkan. Keangkuhan hidup ditinggalkan. Sehingga yang terlihat Bapak Ibu, yang terlihat dalam hidupnya adalah sifat ilahi.
seperti kasih, kesabaran, kelemah lembutan, itu yang melekat. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak hanya menyertai dan membimbing, tetapi juga memberikan kuasa kepada setiap kita. Kuasa ini bukan hanya untuk mujizat, tetapi untuk menjadi saksi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu di dalam keluarga. Ketika kita ada di dalam keluarga, kita bisa menjadi saksi bagi keluarga kita. Menjadi contoh, menjadi prototipe. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh dalam keluarga, bagaimana kita bisa jadi contoh di tengah-tengah, di luar sana? Dimulai dari keluarga. Menjadi contoh. Kemudian di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam tantangan hidup. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita menjadi contoh. Menjadi prototipe bagi setiap orang. Jika ketika kita akrab dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekuatan ilahi. Untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita sendiri. Karena kita dimampukan untuk kita bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita dimampukan untuk bisa mengasihi orang. Kita dimampukan untuk berkata benar. Kita dimampukan untuk menyampaikan Injil kepada orang yang di luar sana dengan berani. Menyampaikan berita keselamatan. Bukan hanya melalui kata-kata kita, tapi juga melalui perbuatan kita, melalui sikap kita. Sehingga orang di luar sana berkata, ini benar orang Kristen. Tidak salah. Kalau ditanya kenapa tidak salah? Kita bisa lihat dari bukti dan perbuatannya. Ya. Itulah sebabnya betapa perlu dalam hidup ini kita membangun keintiman dengan Roh Kudus. Karena semuanya itu akan kita dapat alami jika kita membangun hubungan pribadi dengan Dia. Kita membangun keintiman dengannya, kita akan mendapatkan semuanya itu. Satu hal pasti, saat kita menjadi akrab dengan Roh Kudus, hidup kita pasti akan diubahkan. Hidup kita pasti berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan bagi setiap kita. Camkan Bapak Ibu, kita diciptakan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita diciptakan tujuan utama Tuhan, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita dipanggil dan Tuhan mau jadikan alatnya. Siapkah kita menjadi alat Tuhan? Siapkah kita dipakai oleh Tuhan di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita? Ayo mari sama-sama kita memulai. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Ya, tunjukkan kasih. Saling menolong. Saling membantu. Ya, saling mengampuni. Ya.
Suami mengasihi istri bukan hanya di bibir saja, tapi dibuktikan melalui perbuatannya. Begitu juga istri. Anak mengasihi orang tua. Ya. Perhatikan nih anak-anak muda. Kasihilah orang tuamu. Jangan coba-coba membentak orang tua. Anak zaman sekarang kalau saya perhatikan suka membentak orang tuanya. Betul ya? Betul. Anak-anak gak ngaku, tapi ibu-ibu senyum-senyum. Dia mantuk-mantukin, berarti benar ini. Ya, tidak boleh. Ya. Ngambek, tinggalkan orang tua. Dia lupa. Ya. Orang tua itu setia. Ketika kecil, kita dirawatnya. Kita sakit, diobatinya. Tidak pernah mengeluh. Dia lakukannya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya jangan anak muda. Sekalipun orang tuamu salah, jangan kamu bentak. Ya, kalau ada yang begitu minta ampun sama Tuhan. Ya. Itulah sebabnya yuk mari sama-sama kita mau mulai hidup baru. Ya. Menjadi saksi Tuhan melalui rumah tangga kita. Kalau di tengah-tengah hidup rumah tangga ada sukacita, ada damai, saling memperhatikan. Tetangga lain juga lihat, wah hebat ini. Ya, luar biasa. Jangan kalau kita jadi orang Kristen, bertetangga-tetangga gak suka. Kenapa? Iya Pak, Minggu sih dia ibadah Pak. Nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan di gereja. Di rumah, perang terus. Jadi contoh gak Bapak Ibu? Tidak jadi contoh. Ya, tunjukkan, buktikan. Biasakan sehingga hidup kita menjadi terang Tuhan. Kalau kita bisa lakukan itu, saya terlalu yakin Bapak Ibu akan bersinar 100 watt. Ini kalau baru pulang sebentar nih, mungkin 100 watt. Tapi besok berkurang. 75 watt. Lusa. Hari Sabtu udah kedip-kedip itu. Ya. Seperti tadi Bu Edi tanya saya, Pak, itu kok kedip-kedip kenapa? Kenapa kedip-kedip? Pulsanya mau habis itu. Mau mati itu. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Ya. Senin 100 watt. Sabtu pun tetap 100 watt. Tapi banyak orang gak begitu. Udah Sabtu kedip-kedip, Minggu dicas lagi. Ya. Mari Bapak Ibu, yuk mari. Kita mau bangun mulai hari ini keintiman dengan Roh Kudus. Bangun kehidupan doa. Kita akan lihat buktinya. Tuhan pasti berkarya dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebentar kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kembali saya akan ingatkan, siapa sajakah yang boleh ikut dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini Bapak Ibu boleh diikuti oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah berusia 12 tahun ke atas. Namun sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, maka setiap kita perlu memeriksa hati kita. Kita harus pastikan bahwa hati kita dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh ikut perjamuan kudus dengan sembarangan, tapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dan hormat kepada Tuhan. Inilah kesempatannya buat Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak, datang kepada Tuhan.
Jika ada dosa atau kesalahan dalam hati kita, minta ampunlah kepadanya. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Kalau dalam 1 minggu ini mungkin ada di antara kita yang melukai pasangan kita, datang katakan, maafkan saya. Dan pasangan pun akan berkata, aku mengampunimu. Jika ada anak yang hari ini dalam minggu-minggu lalu ngambek-ngambek sama orang tua, bentak-bentak orang tua, datangi orang tuamu. Jika ada di sini, datangi orang tuamu, katakan, Papa, Mama, ampuni aku. Aku salah. Peluk orang tuamu, dan orang tua akan mengampuni. Orang tua akan berkata, I love you non-stop. Cintaku kepadamu nak bertubi-tubi. Bila sudah, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Namun apa kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dari hati yang terdalam, katakan, jadikan ku alat-Mu ya Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Dengan sungguh-sungguh nama-Mu. katakan,
seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Kami ingin mengenalnya lebih dalam, dan kami ingin dipimpin olehnya. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa peka terhadap suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia dalam ketaatan dan penuh kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Kami siap memulainya Tuhan. Kami akan mulai dari keluarga kami masing-masing. Dan juga kami mau lebih akrab dengan Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Biarlah apa yang kami dapat hari ini, kami mau belajar mengaplikasikannya dalam keseharian kami hidup. Itulah sebabnya Tuhan, lawat kami, perbaharui hidup kami, perbaharui mindset kami Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Juga di hadapan hamba dan jemaat, tersedia perjamuan kudus. Untuk ini yang bertugas, saya undang maju ke muka. Perjamuan kudus ini adalah tanda kasih Tuhan yang tidak ada batasnya kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami lebih dari segala-galanya, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia, bahkan mati bagi kami, membayar semua hutang dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kami, kalau Engkau sudah memanggil kami, kami harus juga mengasihi sesama kami, baik yang ada di komunitas kami, juga yang ada di luar. Kami harus dapat menunjukkan kasih Tuhan, karena kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum hamba bagikan perjamuan kudus ini, hamba akan menumpangkan tangan. Layakkan hamba, kuduskan hamba, sehingga dapat melayani perjamuan ini. Hamba mengangkat tangan, menumpangkan atas perjamuan ini. Hamba mohon ya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus, turun dan menyatu dengan perjamuan ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Seberapa banyak kami yang makan dan minum, kami dilawat, dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima
terima kasih. Perjamuan kudus ini hamba akan bagikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan bagikannya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di kaki salib Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau taruh roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di atas kayu salib, Kristus berkorban bagi kami, membayar semua hutang dosa kami. Lunas sudah semua hutang dosa kami. Jika kami melihat kepada diri kami sendiri, siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Bukankah kami bagaikan rumput di padang, bagaikan uap yang sebentar saja berlalu? Tapi Engkau rela berkorban bagi kami, membayar semua hutang dosa kami.
Sungguh Tuhan, apa yang Engkau lakukan, kami tidak akan pernah mampu melakukannya. Di atas kayu salib, kedua tangan Tuhan terpaku. Kaki Tuhan pun terpaku. Kepala Yesus Tuhan dimahkotai mahkota duri. Bahkan lambung Tuhan Yesus tertusuk oleh tombak. Tuhan, betapa besar perbuatan-Mu yang Engkau lakukan bagi kami. Sungguh, jika kami yang ada di sana, kami tidak akan pernah mampu. Namun Engkau menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanpa Tuhan, tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dapat dipastikan kami semua pasti binasa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, kami menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus mati bagi kami. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, maka kamilah yang diuntungkan. Sebab kami telah bebas dari belenggu dosa. Kami telah dimerdekakan. Yang sebelumnya kami adalah milik kuasa gelap. Namun kini kami milik Engkau, Tuhan Yesus. Bahkan kami diadopsinya menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah Yesus tertumpah di atas kayu salib demi kami. Tuhan, kami pun berkomitmen. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami pun akan mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar, sebab kerinduan kami ketika denyut nadi kami berhenti. Tuhan sendiri akan menjemput kami, membawa kami tinggal bersama di dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang rela berkorban bagi kami. Ini menunjukkan bahwa kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu besar sekali bagi kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dengan segenap hati. Karena hari ini kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk roti dan cawan yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di atas kayu salib tubuh-Mu dipecahkan dan darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Tidak ada satupun kasih yang sama seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan seluruhnya bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang besar itu selalu mengingatkan kami untuk kami hidup kudus, untuk kami setia dan taat kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk terus kami berjalan di dalam kasih, pengampunan dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami dilawat. Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Bahkan di dalam bulan yang baru ini, kami terlalu percaya Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan menyertai di dalam bulan yang baru ini. Dan kami akan melihat dalam perjalanan kami ini, kami akan berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dan perjamuan kudus yang meneguhkan kita kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur yang kedua. Pada yang melayani kami persilahkan. Kita juga akan memberikan korban syukur minggu pertama. Persilakan. Tuhan Kau gembala kami, kami ini domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Engkau gembala kami yang baik Tuhan.
Mari Engkau yang tuntun setiap kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Beri mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Tuhan berkati persembahan kita semua pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan. Kepada yang melayani kami persilahkan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman sepekan Minggu 1 Juni 2025. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang di gereja GBI Shalom Titian Kencana. Ya, mungkin ada, persilakan. Silakan berdiri yang baru pertama kali datang di kebaktian. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan aja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya, pengumuman berikutnya. Jemaat GBI Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Hana Teresia 31 Mei. Tidak ada. Berikutnya, pelayan ibadah raya 8 Juni 2025. Worship leader Saudara Randy, singer 1, Ibu Anita, singer 2, Ibu Jennifer, singer 3, Saudari Margareta, musik Bapak Yuda, Bapak Yosi, Bapak Aven, Ibu Talia, Aser, keluarga Bapak Denny, LCD Saudara John, pengumuman Bapak Samuel. Berikutnya, ibadah keluarga Rabu 4 Juni 2025 jam 7 malam, rumah Bapak Daniel Tambunan, Prima Harapan Regensi, klaster Golden Block E, nomor 16, Bekasi Utara. Berikutnya, Aero Generation Community Sunday Worship, tema kekuatan antusiasme, 8 Juni 2025 jam 11. Berikutnya, Women Retreat 23 sampai 25 Juni 2025 di Puncak Resort, biaya 200.000. Info pendaftaran Ibu Aling dan Ibu Roida. Berikutnya, Sekolah Minggu GBI Shalom Titian Kencana Outing Day to Museum LAI Salemba, Kamis 26 Juni 2025
jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Berikutnya, dalam rangka penggalangan dana retret WBI, open PO t-shirt kaos ready awal bulan Juni 2025. Berikutnya, telah mendaftar bimbingan pranikah Saudara Randy Albert Yohanes dan Saudari Gita Gracia Manguswe. Dukung dalam doa kiranya Tuhan memberkatin kedua mempelai untuk mempersiapkan pernikahan yang kudus sampai pemberkatan pernikahan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, makan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 11. Berikutnya, demikian selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatin. Ya Bapak Ibu, saya kaget juga kok tepuk tangan tadi ya. Ya. Adakah yang keberatan? Ya, perlu dipertanyakan. Ya, saya percaya tidak ada yang keberatan. Ya, sebab Randy ini anak rohani saya. Kalau ada yang keberatan nanti sama saya ngadep. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Pada penghujung ibadah kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh ada hari ini, boleh bersama-sama memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan ini. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah pujian yang kami naikkan. Engkau hadir melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Terus dampingi di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan sertai, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan juga berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup rumah tangganya, Engkaulah jawaban satu-satunya bagi kehidupan rumah tangganya. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya terus ada kasih, ada sukacita, saling mengasihi, saling menolong, sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya
nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan, hamba mohon Engkau berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya. Engkau berkarya, Engkau memberkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, sehingga dapat melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bahkan dapat memberikan pertanggungan jawab dengan benar. Terima kasih Bapa. Tiada pernah henti juga hamba berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Tuhan lindungi, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan. Bawa anak kami Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Engkau. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Hamba juga bersyukur buat anak rohani hamba Sela, di mana telah menyelesaikan studinya di Semarang dan meraih gelar sarjana hukum. Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan masa depan Sela ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi Sela. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan Kau berkati kehadirannya. Biarlah kasih Tuhan terus melanda dalam hidupnya. Kerinduan kami minggu-minggu selanjutnya bisa bergabung bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Diberkatilah kehadiran-Mu. Jemaat yang sakit Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur di mana kasih Tuhan nyata telah menyembuhkan, memulihkan Bapak Romario dari sakit dalam minggu yang lalu. Kami melihat hari ini penuh sukacita, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan susah, Tuhan tolong. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak. Khusus untuk retret WBI dan juga outing sekolah minggu, Tuhan hamba mohon penyertaan-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, bahkan segala yang dibutuhkannya. Kami percaya Tuhan pasti mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangun terus Tuhan, agar di antara WBI, sekolah minggu, bahkan kami semua yang hadir, memiliki kesehatian, bergandengan tangan demi kepentingan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi bangsa kami Indonesia, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, berikan sukacita, berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, ada begitu banyak orang mengasihi Engkau,
yang siang malam berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikan semangat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Juga Engkau berikan hati yang bijaksana sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Sebab satu kerinduan kami di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian, kemanapun sedang cepat pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Dan sukacita Tuhan tetap melanda di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.